with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to the Lord. We give thanks. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini ada sukacita buat kita boleh hadir sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga buat jemaat Tuhan yang mungkin beribadah dari rumah, selamat beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hamba dan segala orang mati, orang kecil besar. Ramai-ramai pun berhimpun bergema, hai betapa damai sama-sama orang betapa suka. Pegang tangan dan berkata sobatku, malak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habisnya. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa damai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka. Pegang tangan dan berkata sobatku, hai betapa damai sama-sama orang. Hai betapa suka. Pegang tangan dan berkata sobatku. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Kembali jemaat Tuhan, saya persilakan kita sekalian untuk berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guriyuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku
kita berdoa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, sedang berdiri di altar-Mu yang kudus. Kami memulai ibadah dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Baik kami yang beribadah di dalam rumah-Mu ini, pun umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Karena itu ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159. Aku inilah Alif dan Ya. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan, sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan lampiang datang tutup, membawa bayang maut, sinar-sinar dari tinggi, terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Kembali jemaat Tuhan, saya persilakan kita sekalian untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu kembali kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 185, Aku Berserah. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Aku akan terus percaya.
Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Oleh karena kasih dan kebesaran-Mu, kuasa dan pertolongan-Mu yang sungguh besar terjadi, kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak kepadamu ya Bapa pagi hari ini untuk pertolongan-Mu sehingga kami masih ada sebagaimana adanya kami saat ini. Terima kasih penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. 1 minggu telah kami lalui dalam berbagai aktivitas kami masing-masing, dalam kesibukan pekerjaan kami, baik di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa menyatakan kemurahan-Mu sehingga kami dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Terima kasih banyak kepadamu Bapa. Ada di antara kami jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh pada 1 minggu yang telah kami lalui. Tetapi puji nama-Mu, oleh kemurahan-Mu Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan. Ada di antara kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, tetapi terima kasih di dalam duka cita Tuhan menguatkan dan Tuhan melawat kami. Ada di antara kami yang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam situasi tersulit sekalipun Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Terima kasih pagi hari ini oleh kemurahan-Mu kami boleh ada bersama-sama di dalam persekutuan penyembahan kami. Baik kami yang sudah hadir di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini, sekalian jemaat-Mu yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Engkau tanamkan kerinduan dalam hati kami, sehingga kami mempergunakan hidup, mempergunakan kesempatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Beberapa di antara kami jemaat Tuhan, kurang lebih ada 19 di antara kami yang karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan, boleh ditambahkan usia kami. Terima kasih 1 tahun perjalanan hidup telah dijalani. Hari lepas hari Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Sampai pada hari ini Engkau menambahkan usia ke-19 saudara kami. Dan kiranya Tuhan akan menolong menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kiranya Engkau berikan kemampuan, hikmat untuk boleh mengisi setiap hari-hari hidup itu dengan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, secara persekutuan kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa apa yang kami rencanakan, pelayanan-pelayanan yang dapat dilaksanakan, Engkau campur tangan sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih dalam pekerjaan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan menolong. Bahkan terima kasih untuk peningkatan karir yang Tuhan izinkan dialami oleh sidang jemaat Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, saat ini dalam penyembahan kami datang serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan menolong kami. Kami rindu memberikan penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu kiranya Engkau kuasai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua pelayan. Kiranya Engkau akan mengurapi kami semua. Bentuk pelayanan apapun yang kami lakukan pada hari ini, kiranya Engkau urapi dan Engkau pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk mengangkat dan melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kami semua pada hari ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih kecil kiranya Tuhan pertumbuhkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Mereka yang sudah menempuh pendidikan secara formal, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, walaupun ya Tuhan mereka belajar secara daring, tapi kiranya Tuhan terus menolong anak-anak kami sekalian, saudara-saudara kami. Bangkitkan semangat dalam diri mereka Tuhan, untuk dapat belajar dengan sebaik mungkin dan
waktu yang tepat mereka akan meraih keberhasilan. Beberapa di antara saudara-saudara kami yang datang dari daerah boleh berada bersama-sama dengan kami dalam penyembahan kami. Dalam berbagai urusan-urusan kiranya Tuhan akan menolong. Kiranya Tuhan akan menyertai. Sehingga ketika kembali mereka akan merasakan kasih Tuhan. Bahkan beberapa saudara-saudara kami yang ada di kota ini akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Setiap urusan-urusan kiranya Tuhan lancarkan. Sehingga mereka akan menjalani aktivitas pendidikan mereka ke depan di kota ini. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam sorga. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Saudara-saudara kami pemuda dalam menjalani hidup masa muda mereka. Kiranya Tuhan akan beri kemenangan. Tuhan akan tolong mereka untuk mempergunakan hidup masa muda yang Tuhan anugerahkan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa di dalam persekutuan kaum muda gereja Kibait, Tuhan telah menolong para pemuda-pemudimu untuk berkarya di dalam gereja ini, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Sehingga pada tanggal 28 kemarin, persekutuan kaum muda gereja Kibait boleh berusia 52 tahun. Terima kasih untuk pertolonganmu. Dan kiranya engkau terus menolong saudara-saudara kami pemuda-pemudimu Tuhan, untuk semakin militan lagi, melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mempergunakan hidup masa muda yang Tuhan beri untuk mau melayani Tuhan. Ya Bapa kami di dalam sorga, dalam berbagai-bagai perjuangan kiranya Tuhan tolong saudara-saudara kami. Ada yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Ada yang sedang berjuang mencari pasangan hidup. Kiranya engkau akan berikan yang terbaik kepada mereka. Bahkan beberapa saudara-saudara kami yang sedang merencanakan untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kiranya engkau siapkan pribadi mereka, siapkan kehidupan mereka Tuhan. Dan segala urusan-urusan kiranya Tuhan campur tangan. Semuanya dapat dijalani dengan baik dan pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara kami akan terlaksana di bawah urapan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa mendoakan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan tolong mereka. Engkau kuatkan hati mereka Tuhan. Kuatkan iman dan pengharapan mereka. Tetap berharap kepadamu. Walaupun secara fisik mereka semakin lemah. Bapa kami di dalam sorga. Beberapa di antara kami jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk Nyonya Ludia Sarunda. Bapak Yakob Tandiring. Ibu Damaris Mile. Bapak Joni Takbi. Bapak Julius Bunga. Bapak Benyamin Sampeambo, Nyonya Marta Matta, Nyonya Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, Bapak Ari Lancana Deri, Penatua Simon Upa, Nyonya Maria Parinding. Kiranya engkau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan memberikan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan duka cita. Karena Tuhan memanggil anggota keluarga. Kami doakan Ibu Noni Pabalik, Nyonya Ludia Sarunda, Bapak Hendrik Afdan, Bapak Abrianto Tarutiku, di dalam keluarga besar mereka yang sedang berduka cita kiranya Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Biarlah dalam duka cita ini mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit. Seperti orang tua Bapak Andarias Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Bapak Hendrik Afdan, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yafet Tangke Padang, orang tua Ibu Elizabeth Halima. Kiranya Tuhan tolong mereka, berikan pemulihan, bahkan kuatkan mereka di dalam menjalani pergumulan sakit yang Tuhan izinkan. Setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, Engkau tahu pasti pergumulan-pergumulan rumah tangga jemaat-Mu. Ada yang sedang bergumul menantikan keturunan. Kami percaya pada waktu yang tepat jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menganugerahkan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang menjalani masa mengandung. Kiranya Engkau akan beri kesehatan yang sempurna.
bahkan tumbuhkan janin yang sedang dikandung, sehingga pada waktu yang tepat akan melahirkan dengan selamat. Kami berdoa dalam pekerjaan setiap sidang jemaat-Mu, baik yang sudah bisa masuk kantor, melaksanakan pekerjaan itu, yang masih bekerja dari rumah, baik yang ada di kota Makassar ini, yang ada di tempat-tempat yang lain, kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau jaga dan lindungi, boleh melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Beberapa di antara kami anggota jemaat-Mu, sebagai tenaga medis, kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka Tuhan. Setiap hari melaksanakan tanggung jawab untuk merawat setiap pasien yang ada. Kiranya Engkau akan menolong sehingga mereka dapat melaksanakan semuanya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam sorga, kami berdoa untuk persekutuan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Kiranya persekutuan kami adalah persekutuan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya melalui persekutuan kami akan semakin diberkati. Dan melalui persekutuan kami boleh menjadi kesaksian yang baik. Persekutuan kami memberi dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan yang ada. Engkau berkati dan Engkau tolong kami semua. Baik itu tim gembala. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, tenaga koster, tenaga tata usaha, tim multimedia, tim kesehatan. Kiranya Engkau pakai kami semua menjadi alat yang berkenan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk program kami di tengah-tengah jemaat-Mu, untuk perluasan lokasi gereja. Kiranya Engkau akan terus campur tangan. Kiranya Engkau akan terus menolong setiap panitia untuk dapat melaksanakan setiap pelayanan itu. Dan pada waktu yang tepat kami percaya Tuhan akan menganugerahkan. Kami berdoa untuk panitia Natal. Kiranya Engkau berkati mereka yang sedang mempersiapkan perayaan Natal kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pelayanan di tingkat klasis dan sinode gereja Kibait. Kiranya Tuhan tolong hamba-hamba-Mu sebagai pengurus. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ini, setiap jemaat lokal yang ada, semua hamba-Mu Tuhan, sebagai pelayan di tengah-tengah gereja Kibait. Kiranya Tuhan tolong kami semua untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan STT Kibait, STT Jeffrey, dan sekolah-sekolah teologi yang lain. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan ke depan. Kiranya Engkau akan kuatkan panggilan-Mu kepada mereka. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang dilaksanakan. Engkau berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang terjun langsung melaksanakan penginjilan itu. Kiranya Engkau pakai mereka, urapi mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami berdoa pelayanan di Tanra Lili, pelayanan di Benduruk, bahkan di tempat-tempat yang lain, pos-pos penginjilan yang ada dalam organisasi gereja Kibait. Kiranya Engkau pakai setiap hamba-Mu untuk mengembangkan pelayanan yang ada di sana. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Kiranya Engkau akan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Setiap kami sebagai anggota masyarakat, kiranya kami semua bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kami tetap aman menjalani kehidupan kami dengan berbagai aktivitas kami. Bahkan kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Engkau terus melindungi kami semua Tuhan. Engkau jaga kami. Walaupun banyak yang terinfeksi, tapi kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan hati mereka. Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Engkau berkati pemerintah kami dengan segala kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Kiranya Engkau tolong mereka untuk dapat melakukan semuanya, sehingga bangsa dan negara kami akan tetap aman terlindung di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pimpinlah kami, sertailah kami dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga kami lakukan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Dengarkan kami yang datang kepada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali jemaat Tuhan, saya persilakan kita sekalian untuk berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 168. Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Syurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untukku, sama ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghampirimu. Kami sehidangan dalam penyembahan kami melalui kebaktian pada pagi hari ini. Bagian dari penyembahan ini, kami mau membaca dan merenungkan bersama kebenaran-Mu. Sebab itu Tuhan kami mohon, kiranya Roh-Mu menguasai hidup kami, memberi hikmat dan pengertian untuk dapat mendengar dan memahami, memberikan kemampuan kepada kami untuk jalani hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan melalui firman Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami alaskan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali dan perjumpaan kita dalam rangkaian memuliakan, menyembah Tuhan melalui kebaktian kita pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat bergabung dan kiranya dengan kehadiran dan persekutuan kita, betul-betul kita memberi kemuliaan bagi nama Tuhan, penyembahan kita, dan kiranya kita pun terus dimotivasi untuk bertumbuh di dalam iman dan pengiringan kita bagi Tuhan. Mari Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu terakhir ini dalam bulan ini, kita akan masih belajar dari
Topik pengajaran kita pada sepanjang bulan Agustus tentang gereja yang kuat. Dan kesempatan ini saya akan membacakan satu ayat dari bagian teks firman Tuhan yang pada awalnya saya telah bacakan menjadi nats bagi kita untuk belajar dari jemaat yang kuat di dalam firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2, dan saya akan bacakan ayat 47 setelah titik itu. Saya akan bacakan firman Tuhan yang bunyinya sebagai berikut. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan mendasari khotbah atau penjelasan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita sudah banyak belajar apa itu gereja yang kuat, bagaimana itu gereja yang kuat. Dan minggu yang lalu kita telah belajar gereja yang kuat adalah gereja yang berdampak. Kesempatan ini kita akan belajar seperti apa dampak dari gereja yang kuat itu. Atau manfaatnya ketika gereja itu kuat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa gereja yang kuat atau jemaat yang kuat, anggota jemaat yang kuat pasti akan berdampak baik secara internal di dalam dirinya maupun secara eksternal kepada lingkungannya di mana ia tinggal atau di mana ia berada. Nah, kita akan belajar dua hal. Seperti apakah dampak atau manfaat apakah yang diperoleh ketika gereja itu menjadi kuat. Yang pertama, dapat bertahan di tengah tantangan hidup. Itu yang pertama. Dapat bertahan di tengah tantangan atau persoalan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khusus ketika kita belajar tentang gereja mula-mula, gereja Yerusalem, gereja zaman rasul-rasul, bahkan belajar tentang sejarah pertumbuhan gereja setelah itu, kita akan mendapatkan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja, khususnya gereja zaman rasul-rasul, mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Ada banyak referensi Alkitab yang mengatakan dan mengindikasikan pertumbuhan yang pesat itu terjadi. Baik secara kualitas maupun kuantitas, jumlah mereka tiap-tiap hari ditambahkan dengan orang yang bertobat, percaya dan menggabungkan diri menjadi anggota gereja. Kadang 1.000, kadang 3.000, 5.000 dan selanjutnya. Secara kualitas iman mereka terus bertumbuh. Mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka semakin memberi diri untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama dalam kehidupannya itu secara kualitas. Dan kalau kita melihat bahwa di tengah atau sementara mereka bertumbuh begitu pesatnya, sesungguhnya satu hal yang tidak pernah hilang dalam sejarah pertumbuhan gereja ialah adanya tantangan yang besar, pergumulan yang besar, persoalan-persoalan yang selalu bisa menjadi penghambat merintangi laju pertumbuhan gereja atau jemaat. Bisa merintangi laju perkembangan pemberitaan Injil oleh gereja mula-mula. Tetapi justru kalau kita lihat, bukanlah menjadi faktor yang menghambat dan membatasi, apalagi mau meruntuhkan semangat dan pertumbuhan dari gereja mula-mula.
Tantangan-tantangan itu seperti persekutuan mereka dirongrong oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Pelayan mereka dihambat, pelayanan mereka selalu diteror. Ajaran mereka ditentang. Rasul-rasul dan pemimpin mereka dianiaya, bahkan banyak yang dipenjara, keluar masuk penjara. Bahkan ada yang sampai meninggal atau dibunuh. Anggota jemaat selalu dikejar-kejar ketika mereka mengadakan kegiatan berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi jemaat itu tidak bubar. Malah justru terus terjadi pertumbuhan, perkembangan. Karena jemaat itu kuat. Karena jemaat itu tetap bersatu sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 ke bawah. Tentang apa yang ada pada diri mereka menjadi indikator jemaat itu jemaat yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja pada awalnya, khususnya jemaat Yerusalem, jemaat mula-mula dari lingkungan sekitarnya. Ada juga banyak tantangan yang lain, tantangan dari pemerintah. Waktu itu Kaisar, dan yang khususnya yang pertama itu Kaisar Agustus, dalam kekuasaan yang sangat besar, sebenarnya pada awalnya tidak terlalu tertarik kepada gereja terhadap perhimpunan orang-orang percaya itu. Dalam kekuasaan Kaisar Agustus mengharuskan setiap orang untuk menyembah kepadanya sebagai dewa. Tetapi dalam pemahaman Kaisar pada awalnya, gereja ini adalah sekte dari agama Yudaisme atau agama asli orang Yahudi. Sehingga Kaisar takut untuk memaksa gereja untuk beribadah kepada Kaisar, menyembah kepada Kaisar. Karena memang pemerintah Romawi ini sebenarnya sedikit segan kepada orang Yahudi waktu itu. Dia pintar mengambil hati orang Yahudi karena takut orang Yahudi memberi perlawanan kepada kekaisaran Roma yang menguasai mereka. Tetapi lambat laun setelah Kaisar melihat bahwa justru orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi memberi perlawanan yang begitu gencar kepada gereja, maka mulailah ia berpikir bahwa sebenarnya gereja ini bukan bidat atau aliran dari Yudaisme. Bukan pecahan dari Yudaisme. Tetapi ini adalah agama baru yang muncul. Dan betul, gereja berbeda dari agama Yudaisme. Sehingga mulailah waktu itu Kaisar mengubah sikapnya. Kemudian memaksa gereja, menganiaya gereja dengan kekuasaannya. Dan memaksa untuk beribadah kepadanya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan gereja. Sehingga banyak rasul-rasul semakin dihambat untuk melakukan pelayanannya. Gereja-gereja dalam pertumbuhannya semakin diberangus dan tidak diberi izin. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan gereja tidak berhenti di situ. Kalau kita melihat sejarah dari pertumbuhan dan perkembangan gereja yang cukup luar biasa itu, sebenarnya kita mendapati bahwa gereja pada awalnya memang adalah gereja yang dibangun atau berdiri munculnya di Yerusalem. Tetapi setelah itu beberapa rasul melalui penganiayaan itu mulai ke tempat-tempat yang lain. Mulai keluar dari Palestina ke daerah-daerah lain. Mulai pergi ke Eropa, mulai pergi ke Italia, Roma, Spanyol dan beberapa tempat. Akibat dari penganiayaan itu. Juga banyak orang percaya yang awalnya berkumpul dalam satu jemaat yang ada di Yerusalem dengan penganiayaan dan tekanan dari kekaisaran waktu itu kemudian berpencar. Dan ada banyak yang kemudian setelah pelayanan penginjilan Rasul Paulus baik pertama, kedua maupun ketiga, didapati bahwa sudah ada cikal bakal gereja yang ia jumpai di setiap tempat yang ia jumpai. Karena ini adalah orang-orang yang pertama, gereja-gereja mula-mula yang kemudian dianiaya, ditentang oleh pemerintah dan melarikan diri. Sehingga benih itu muncul. Tinggal datanglah para pelayan untuk kemudian
memberi semangat dan membangun, menumbuhkan gereja-gereja itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa yang terjadi bagi gereja. Dan dari pengalaman-pengalaman pertumbuhan gereja ini, dari aniaya dan berbagai tantangan persoalan yang terus dihadapi, bukan saja dari luar, dari dirinya seiring dengan semakin berkembangnya gereja, ada juga tantangan yang muncul dari dalam diri gereja itu sendiri. Muncullah aliran-aliran atau ajaran-ajaran palsu. Ada banyak ajaran yang muncul, Sabellianisme mulai muncul, dan berbagai paham yang kemudian menentang tentang berbagai doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para rasul waktu itu. Dan kita melihat bahwa sepertinya tantangan dan pergumulan, penderitaan bahkan maut tidak bisa menghambat pertumbuhan. Mereka tetap kuat, mereka tetap kokoh, bahkan bertumbuh gereja itu luar biasa. Sehingga kita ada hari ini. Hasil dari penganiayaan itu, kita bisa melihat bahwa justru gereja semakin kuat dalam iman. Yang kedua, bahwa gereja semakin berani dan membela iman mereka. Kalau dulu mungkin awal-awal tantangan dan pergumulan, mungkin mereka diam-diam mengadakan persekutuan-persekutuan secara diam-diam. Tetapi begitu semakin gencarnya pertentangan terhadap gereja, perlawanan terhadap gereja, maka mereka semakin muncul keberanian itu. Menganggap biasa pergumulan, menganggap biasa tantangan, persoalan, sehingga mereka berani dan muncul untuk semakin membela iman mereka. Membela tidak seperti dalam konsep kita dengan kekerasan dan lain sebagainya, jihad yang salah dan lain sebagainya. Tetapi mereka justru terus bertumbuh dan memperlihatkan, memanifestasikan iman mereka. Melayani dengan tulus, melakukan setiap pelayanan-pelayanan mereka, pemberitaan Injil dengan baik. Gereja semakin giat dalam pemberitaan Injil. Dan gereja semakin berkembang kemana-mana. Itu dampak-dampak positif. Hasil ketika gereja itu tetap kuat, tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan yang ada. Gereja zaman sekarang ini, di era kita, walaupun tantangannya mungkin tidak seperti tantangan jemaat mula-mula, kita hadir atau gereja hadir dengan tantangan tersendiri di era kita. Apapun tantangan kita, tetapi mari kita menyikapi dan memperlihatkan, meyakinkan di dalam diri kita bahwa kalaupun mungkin kita merasa bahwa kita belum kuat untuk menghadapi tantangan, yakinkan diri kita bahwa melalui tantangan itu ketika kita berusaha untuk tetap konsisten dalam iman kita kepada Tuhan, dalam misi pelayanan gereja, maka setelah tantangan dan pergumulan-pergumulan ketika kita hadapi, maka seperti yang dialami oleh gereja, justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk semakin menumbuhkan, semakin menguatkan, semakin mendewasakan kehidupan beriman kita, mengiring dan melayani Tuhan. Semakin ada banyak tantangan, semakin kualitas iman kita naik grade di dalam hidup kita. Layang-layang itu akan semakin indah dan menyukakan hati orang yang memainkan ketika ada angin yang menaikkan layang-layang itu. Dan ketika layang-layang itu seandainya dia adalah makhluk hidup, mungkin seperti pesawat ketika berada di ketinggian, ketika ia naik karena tantangan itu, maka semakin kecil persoalan-persoalan dan hal-hal yang ada di bawahnya ia lihat. Semakin percaya diri ia terus melakukan dan menjalani kehidupannya. Bapak Ibu jemaatnya dikasih oleh Tuhan, tantangan bagi pribadi, bagi gereja dengan kondisi pandemi yang ada. Tetapi gereja jangan kehilangan arah, fokus pelayanan. Kadang-kadang walaupun banyak hal yang program pemerintah, banyak yang tidak berjalan karena katanya dananya terus untuk pembiayaan masalah penanganan kesehatan. Dan memang itu logis. Tetapi kiranya pelayanan-pelayanan gereja tidak mengalami hal-hal yang seperti itu.
Kita tetap fokus walaupun kita harus melakukan banyak hal di antara kita. Tetap berbagi dan mengasihi sesama kita. Itu pelayanan gereja. Tetapi kiranya dalam pertumbuhan dan perkembangan kita, memahami bahwa tantangan-tantangan itulah yang akan semakin mendewasakan kita dan semakin menaikkan tingkat dan kualitas keimanan kita dan pengiringan kita bagi Tuhan. Itu yang pertama, manfaat ketika gereja itu kuat. Ia mampu bertahan menghadapi bahkan melalui pencobaan yang ada. Yang kedua, bukan hanya mampu bertahan dan melalui pencobaan dan tantangan, tetapi yang kedua ialah dapat mempengaruhi dunia sekitarnya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Melangkah lagi selangkah ketika gereja itu kuat. Tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi kemudian ia mulai berdampak kepada lingkungan dunia sekitarnya yang ada. Di mana ia berada. Dalam pembacaan kita tadi ayat 47. Jemaat Yerusalem yang walaupun dari segi usia waktu itu belum terlalu lama. Baru beberapa saat. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus berkuasa penuh di dalam gereja dan persekutuan itu. Gereja itu terus menjadi kuat bertumbuh dalam iman. Maka mereka hari demi hari memberi dampak kepada orang-orang yang tidak termasuk dari kalangan mereka. Sehingga dengan cara inilah Tuhan mengurapi gereja itu. Sehingga hari demi hari banyak orang yang tertarik dan semakin penasaran dengan pola hidup, persekutuan, sikap dari gereja yang ada waktu itu. Mereka kemudian datang dan dengan cara itulah Tuhan membuka hati mereka ketika mendengar pengajaran dari rasul-rasul. Melihat pola hidup dari anggota gereja atau anggota jemaat yang berbeda dari yang lainnya. Walaupun mungkin pribadi yang sama, tetapi setelah dikuasai oleh Roh Kudus, menjadi anggota gereja, menjadi anggota jemaat, pribadi yang sama tetapi sikap yang sudah berubah, pola hidup yang sudah berubah. Inilah yang menjadi penunjuk jalan bagi keselamatan orang-orang luar. Kemudian dikatakan tiap-tiap hari mereka ditambahkan jumlah mereka dengan orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka disukai oleh semua orang. Minggu-minggu yang lalu saya mengatakan bahwa di zaman sekarang agak susah ini. Saya tidak mengatakan bahwa gereja harus seperti itu sekarang. Gereja berada di dunia ini. Saya berkeyakinan bahwa gereja tidak akan disukai oleh semua orang. Akan ada tantangan, akan ada hambatan karena gereja bukan dunia ini. Tetapi paling tidak ada banyak orang-orang lain yang kehidupannya belum mendapatkan keselamatan, yang belum punya pendirian tentang keimanannya. Ketika melihat pola hidup itu, maka mereka akan mendapatkan jalan untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan jemaat tidak terletak pada karisma kepemimpinan yang dimiliki pemimpinnya. Bukan pula pada strategi dan metode yang ia bangun. Melainkan terletak pada penguasaan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang akan terus mengurapi dan memberkati kehidupan persekutuan itu. Terletak pada kekuatan karakter Kristiani yang berpola pada karakter Kristus yang rendah hati, tulus, lemah lembut, dan melayani siapa saja tanpa mempersoalkan dari mana ia datang, apa kastanya, dan berbagai latar belakang yang lain. Kiranya kita sebagai gereja bisa menjadi representasi Kristus. Pola Kristus di dalam hidup kita akan berdampak kepada orang lain ketika orang melihat karakter Kristus di dalam diri kita. Karena kita adalah pengikut Kristus, kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Gereja adalah terang dan garam. Sering kita mendengar ungkapan yang mengatakan garam kalau ia berkumpul di satu tempat tidak ada artinya, tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya selain disebut gudang garam. Tetapi ketika garam itu walaupun mungkin hanya sedikit dipindahkan, lalu ia ditempatkan pada tempat yang tepat, berpisah dari kumpulan-kumpulan itu. Mungkin dimasukkan ke dalam sayur yang sementara dimasak,
atau di antara biji-biji lombok yang pedas, kemudian diolah kepada masakan atau kepada daging, maka justru garam yang sedikit itu akan mempengaruhi rasa dan justru menentukan rasa yang dicari oleh orang-orang karena kehadirannya. Tuhan tidak menghendaki gereja terus berkumpul. Tuhan tidak menghendaki gereja terus membangun dirinya secara ke dalam. Walaupun Tuhan terus menghendaki gereja itu terus berkembang. Tetapi gereja yang berkembang adalah gereja yang terus berekspansi keluar. Gereja yang terus mengembangkan pelayanannya keluar untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Keluar dan menjadi saksi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perlihatkanlah garam kita, terang kita, supaya orang akan melihat keselamatan di dalam Kristus. Orang akan datang dengan rasa dahaga dan lapar. Ingin menikmati rasa itu. Betapa indah dan manisnya keselamatan di dalam Kristus. Yang mengubah karakter, yang mengubah perilaku hidup, yang mengubah setiap hal yang buruk dalam kehidupan umat gereja. Sebab itu nyatakanlah garam kita. Jangan hanya berdiam dan berkumpul. Tetapi mari garamilah dunia sehingga dunia tidak tawar lagi. Tetapi dunia akan semakin lebih baik dan kemudian pelan-pelan betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan, hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja akan dinyatakan pada waktu Tuhan berkenan. Inilah dua dampak, inilah dua manfaat ketika gereja itu kuat. Baik anggota jemaat kuat maupun persekutuan itu kuat. Bahwa dapat bertahan walaupun di tengah-tengah tantangan dan badai hidup. Kemudian setelah itu malah dapat mempengaruhi dunia-dunia di sekitarnya. Mempengaruhi dengan baik. Kemudian menarik untuk datang menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak heran kalau jumlah itu akan bertambah. Karena orang-orang yang betul-betul diselamatkan, bertobat dan rindu untuk persekutuan. Tuhan dimuliakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita, menolong kita untuk memahami setiap firman Tuhan dan boleh mengarahkan kita untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kepada Bapak Pendeta diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya dan juga di dalam keluarga. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan seperti tata cara kita pada minggu-minggu sebelumnya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan akan maju ke depan membawa persembahan. Dua rei sebelah kanan saya akan maju menggunakan lorong yang ada di sebelah kanan. Begitu pula dua rei yang ada di sebelah kiri akan maju menggunakan lorong yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian ketika setelah membawa persembahan, memasukkan persembahan ke dalam tangguh, silakan membasuh tangannya dengan hand sanitizer, kemudian kembali ke tempat duduknya menggunakan lorong yang ada di tengah. Dan yang akan membawa persembahan pertama kali, Bapak Ibu yang duduk di lorong di rei kursi paling ujung kanan dan paling ujung kiri. Kemudian dilanjutkan yang ada di tengah. Untuk yang ada di lantai 2, tangguh persembahan ada di tengah dan ada di sebelah kiri di atas. Silakan maju membawa persembahan secara bergantian. Tetap diharapkan kepada kita untuk saling menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengenal pundi kita pada hari ini, pundi pertama warna biru, persepuluhan dan kolekta, pundi kedua warna ungu, dana sarana prasarana, pundi ketiga warna merah, dana diakonia, dan kotak untuk dana pembangunan. Sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 156, berdiri karena Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji Raja dan jangan menyerah, dengan semakin jauh
Mari kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau Tuhan telah berkenan memberkati kami untuk menikmati hadirat-Mu pada kesempatan ini sujud di hadapan-Mu. Kami datang dan memuji-muji Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Itu adalah ibadah kami. Kami juga telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar itu menjadi bagian hidup kami, tumbuh kuat dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini, sehingga pelayanan-Mu terus berjalan melalui kehidupan hamba-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ketika hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk menyatakan kasih dan ucapan syukur kami kepada Tuhan dengan mengulurkan tangan kami memberi kepada-Mu. Sebab itu Tuhan, apapun yang telah diberikan oleh sidang jemaat-Mu, kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah dinyatakan. Kiranya Engkau menyambutnya, sehingga semua yang telah sidang jemaat-Mu niatkan dan bawa kepada Tuhan, itu dapat berkenan kepada-Mu dan menjadi jalan berkat-Mu turun atas jemaat-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati sidang jemaat ketika kembali menunaikan tugas tanggung jawabnya sepekan ke depan. Tuhan memberkati agar supaya dapat bekerja dengan pimpinan Tuhan. Sukses karena Tuhan menyertai sidang jemaat-Mu, sehingga apapun pergumulan dan tantangan hidup yang dialami, kiranya Tuhan menolongnya supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sukses dalam pekerjaan masing-masing. Baik jemaat-Mu yang bekerja di kota ini maupun yang bekerja di luar kota ini, masing-masing di tempatnya diberkatilah kiranya dalam hidup mereka. Inilah persembahan sidang jemaat-Mu yang telah dibawa kepada-Mu baik di dalam rumah-Mu ini maupun di rumah masing-masing yang telah berbakti dan mengulurkan tangan memberi korban persembahan kepada Tuhan, baik berupa uang ini maupun natura yang mereka bawa kepada Tuhan. Engkau sambut semuanya untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Ini persembahan umat-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya.
saudara-saudara, mari kita akhiri penyembahan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua yang hadir di sini maupun jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah boleh sama-sama diberkati. Diharapkan ketenangan kita sebentar untuk mendengarkan berita gereja. Kepada majelis yang bertugas dipersilakan. Tayangkan secara live streaming. Kemudian sementara belum bisa dilaksanakan sampai adanya informasi dari BPM Gereja Kibat Jimat Dirgantara. Kemudian pengumpulan amplop Natal untuk bulan Agustus dapat dilakukan dengan cara menyerahkan ke PHBG atau memasukkan dana Natalnya ke tangguh persembahan dengan menggunakan amplop Natal atau menulis dana Natal di amplop. Jadi sudah ada disiapkan. Kemudian disampaikan kepada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing bahwa persembahan kolekte ibadah hari Minggu dan persembahan sekolah Minggu, anak sekolah Minggu kiranya dapat dikumpulkan dengan cara satu, jemaat dapat mengantar langsung ke gereja atau di pastori 1, dan jemaat dapat menitipkan pada majelis gereja jemaat yang terdekat untuk selanjutnya majelis tersebut meneruskannya ke gereja. Dan untuk majelis perhitungan dan dana persembahan akan dilaksanakan pada hari besok tanggal 31 Agustus 2020 di tempat ini jam 4. Ya, saya kira itu. Kemudian selanjutnya jika tidak ada halangan yang sah, akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah saudara Yaser Mongan dengan saudari Mei Rati Pravita pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 11 WITA di Gereja Kibat Jimat Dirgantara, dan sekiranya hadir pada saat ini dimohon untuk berdiri. Oh ya. Oke, terima kasih. Ucapan tim gembala, pendeta gereja Kibat Penatua dan Diaken, pengurus PIK dan seluruh anggota gereja Kibat Dirgantara menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Petrus Subuh, orang tua dari Agustina Subuh Torano, telah dimakamkan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 di Marondon, Tanah Toraja. Kemudian almarhum Yusuf Saruna, anak Nyonya Ludia El Saruna, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 28 Agustus 2020 di Makassar. Tuhan Yesus menghibur seluruh rumpun keluarga dan dalam menghadapi duka cita ini.
Kemudian penyambutan anggota jemaat yang baru telah mendaftar sebagai anggota jemaat nama Yoel, Jalan Dirgantara nomor 8 nomor 6A Makassar. Tim Gembala, Pendeta, Guru Injil, Penatua dan Diaken, pengurus PIK dan seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat bergabung dalam Persekutuan Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Ya mungkin tidak ada. Ya. Kemudian ucapan selamat ulang tahun kepada ada beberapa anggota Gereja Kibait di Mantikara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kemudian untuk pelayan kebaktian doa, liturgis, Yunike Lande, kemudian pemusik Asilia Jacqueline dan pengkhotbah Guru Injil Sri Serti Yati STH. Kemudian untuk pelayan pukul 7 minggu depan, itu pertama liturgis Silvia Sandi, pemusik Nyonya Lira Tangke Padang, pengkhotbah Pendeta Nelman Mangalik MTH, dan informan Penatua Joni Bamba, dan penyambut umat Nyonya Sari Wayuni Galugu. Kemudian yang selanjutnya pada hari Minggu 6 September 2020 akan diadakan pengumpulan dana melalui kotak untuk dana santunan pensiun Pendeta Christian Bongi Palinggi STH, dan ada pun profil daripada gembala yang pensiun, yaitu nama Pendeta Christian Bongi Palinggi STH, tempat tanggal lahir Silanan 19 Juni 1955, dan data pelayanan diangkat sebagai pekerja tahun 1984 dan diurapi sebagai pendeta tahun 1998. Kemudian pelayanan sebagai gembala jemaat di Limbong tahun 1984 sampai 1989, dan guru dosen di Sekolah Teologi Kibait STT Kibait tahun 1989 sampai 2000. Kemudian gembala jemaat di Jemaat Surako 2000 sampai 2005, dan gembala jemaat Kendari 2005 sampai 2009, gembala jemaat Barabaraya 2009 sampai 2017, dan gembala jemaat di Lamunan 2017-2020, dan pelayan sebagai pejabat organisasi di Gereja Kibait itu pembantu ketua 3 di STT Kibait 1990 sampai 195, dan bidang penginjilan STT Kibait 1995 sampai 2000, wakil ketua klasis Lu Timur 2000 sampai 2005, dan ketua klasis di Konawe 2005 sampai 2009. Pensiun TMT 1 Juli 2020 dengan masa pelayanan 36 tahun. Demikian penyampaian dari Sinode. Ketua Pendeta Y. Tandirerung MDIP ditandatangani, dan Sekretaris Pendeta Theophilus Maupa MTH ditandatangani. Demikian penyampaian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah berita gereja. Baiklah kita semua mengingat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sudah boleh kembali sambil mengikuti protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, sidang jemaat kekasih Tuhan. Mari tetap jaga jarak untuk kembali. Semoga Tuhan menyertai dalam perjalanan kembali ke rumah dengan selamat.
never failing, but let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope